ulangi apa yang saya sampaikan di pagi hari kemarin, tadi tepatnya, dan tulisan kami kemarin tentang kesederhanaan kedatangan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Ini kali kami berkomentar menggali tokoh-tokoh paling tidak di sekitar kita, di lingkungan kita, orang-orang Indonesia. Saya teringat, saya puluhan tahun lalu juga seorang blogger, yang bukan blogger terkenal, tapi blogger yang konsisten, yang mengelola beberapa blog. Blog yang konsisten saya kelola itu adalah blog Toko Batak, yang saya sebut Ensiklopedia Toko Batak. Ratusan tokoh Batak saya tulis di sana, dan hari ini tepatnya di Kamis 5 September 2024 ini, dua momen nama-nama yang keren menurut saya, nama-nama tokoh Batak yang mampu menginspirasi untuk bisa diteladani, dipelajari. Satu tokoh, Faisal Basri Batubara, dia satu tokoh yang sangat terkenal. Saya bukan ekonom, tapi di bidang ekonom, tokoh yang sangat brilian dalam pemahaman ekonomi. Tulisannya berjibun. Saya dulu di penerbit Erlangga, dia banyak menerbitkan buku di penerbit Erlangga. Faisal Basri Batubara. Belakangan dan kata Batubara itu memang disandingkan namanya. Dulu memang hampir tidak pernah orang mengira dia orang Batak, memang karena selalu menuliskan Faisal Basri. Di awal-awal ketika dia mencalonkan diri menjadi calon gubernur, ketika itu puluhan tahun lalu, dari calon independen, dia mulai sebut nama Batubara. Dia tokoh yang sangat sederhana. Dia masih berkeluarga dengan Adam Malik Batubara, wakil presiden Indonesia yang pernah melanglang buana menteri luar negeri dan kemudian menjadi wakil presiden Indonesia. Adam Malik itu adalah keluarga dari Adam Malik. Faisal Basri Batubara meninggal hari ini. Tentu penting dikomentari siapa dia. Dia seorang dosen yang sangat brilian, banyak meneliti, menulis, bahkan pikiran-pikiran gagasannya diperdengarkan di bangsa ini. Dia tidak sampai secara pendidikan doktor, tapi profesor sangat layak. Dia hanya S2, tapi mendalam. Bahkan dokter sekalipun tidak mampu memahami atau mendebatkan apa yang dipikirkan yang atau diteorikan oleh Faisal Basri Batubara. Turut berduka atas meninggalnya Faisal Basri Batubara hari ini. Dia tokoh Batak yang sangat sederhana, patut diteladani. Lahir di Bandung, kemudian kita tahu dia banyak berkecimpung sebagai akademis. Sebagai akademisi dia banyak mencerahkan, tapi dia juga adalah aktivis yang kita tahu di 98 dia juga ikut dalam organisasi MARA, masyarakat amanat, yang kemudian itu menjadi embrio dari Partai PAN, dan dia menjadi sekjen pertama Partai PAN. Dan kemudian karena melihat bahwa partai juga bukan solusi untuk yang dia pikirkan, lalu dia tinggalkan partai itu. Faisal Basri menurut saya sangat perlu diteladani. Hari ini beliau meninggal, kita turut berbelasungkawa. Seorang tokoh yang harusnya kita teladani. Faisal Basri bagi saya sosok yang sangat sederhana. Dia selalu tunjukkan kemana-mana bawa air minum sendiri, bawa ransel sendiri, dan selalu pakai sandal. Dia tidak menunjukkan kemewahan, dia tidak menunjukkan
kehebatan dari kemampuan dia misalnya sebagai tokoh dosen senior di Universitas Indonesia, tapi kesederhanaan itu perlu ditiru. Dia cerdas, tapi bukan karena kecerdasan itu dia jumawa. Lalu ini yang menarik menurut saya sebagai blogger atau lama menulis tokoh-tokoh Batak, ensiklopedia tokoh Batak. Satu sosok yang saya sejak dulu kagumi adalah Prendik Silaban. Kenapa ini juga saya sampaikan? Karena dua tokoh ini saya baca berseliweran di media sosial karena ini diucapkan oleh Sri Paus Fransiskus ketika memberikan pidato di Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Konon bahwa masjid itu adalah diaresteki oleh Prendik Silaban. Sesungguhnya banyak gedung-gedung bersejarah di Indonesia ini diaresteki oleh Prendik Silaban, termasuk misalnya Monumen Nasional Monas, termasuk Gelora Bung Karno. Dia berkontribusi, pikirannya cerdas sebagai arsitek. Tahukah kita siapa Prendik Silaban? Prendik Silaban itu adalah anak pendeta, lahir di Bonandolok. Ini Bonandolok ini berbatasan dengan antara Humbang Hasundutan dengan Tapanuli Utara. Sesungguhnya wilayahnya sangat berdekatan dengan Humbang Hasundutan, berbatasan beririsan dengan kecamatan Sijama Polang. Tapi wilayah dari Bonandolok ini menjadi wilayah Tapanuli Utara. Prendik Silaban awalnya belajar arsitek di sekolah di Narumonda. Dulu ada sekolah tukang di sana dan sangat terkenal, banyak tokoh-tokoh yang lahir di Narumonda juga. Termasuk nanti kalau kita belajar dari sejarah profil biografi Median Sirait juga pernah sekolah di sekolah tukang Narumonda ini. Prendik Silaban tokoh yang belajar dari situ, kemudian ada ruang kesempatan dia juga sekolah ke Belanda, dan dia arsitek yang sangat sederhana. Sebenarnya dia bisa kaya raya, tapi tidak dia pertunjukkan. Yang menarik ketika membaca, mempelajari biografi dari Prendik Silaban, kita temukan bahwa dia selalu menunjukkan kesederhanaan. Ketika Soekarno juga membursakan siapa-siapa arsitek yang bisa membangun Masjid Istiqlal, masjid yang diperuntukkan terbesar. Kemudian dia buat arsitek yang dia buat sendiri, lalu dia kirimkan pada panitia dan terpilihlah dengan judul Ketuhanan. Dan ketika dia terpilih menjadi arsitek membangun Masjid Istiqlal, masjid yang sangat besar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia Tenggara, dia menangis dan berdoa, Tuhan, sebagai seorang Protestan, mampukan saya untuk berkontribusi, menyumbangkan semua apa yang bisa saya pikirkan untuk terbaik bagi saudara saya Muslim di Indonesia. Ini paling tidak sesuatu yang mendalam yang kita pelajari dari Prendik Silaban. Saya bertepatan juga menulis buku dari seorang tokoh. Saya sebutlah namanya di sini walaupun saya belum permisi. Bapak Insinyur SM Tapu Bolon, seorang politisi yang lama, awalnya pejabat di Papua dan kemudian dia menjadi politisi Golkar 4 periode menjadi DPR RI, yang saat ini bukunya saya yang sedang garap. Dan cerita dari Pak Insinyur SM Tapu Bolon pada saya, karena Prendik Silaban dulu tinggal di Bogor. Di masa mudanya SM Tapu Bolon mahasiswa pertama Fakultas Perikanan di IPB. Di tahun 60-an dia katanya sering, karena kosnya dengan rumah Prendik Silaban berdekatan, sering main catur dengan Prendik Silaban. Ini tentu menarik. Dia katanya sangat suka kalau orang-orang Batak atau anak-anak muda Batak datang ke rumahnya untuk bercatur. Kehebatan dari Prendik Silaban ini main catur dan kesukaannya. Bertepatan SM Tapu Bolon juga suka main catur dan
pengalaman yang luar biasa tentu yang harus kita pelajari. Jadi sosok ini justru sosok yang sangat mumpuni untuk dipelajari kesederhanaannya. Yang menarik juga, Fredrik Silaban juga melahirkan anak-anak yang luar biasa, bisa menduplikasi kesederhanaannya, bisa mengabdi untuk bangsa ini. Kita teringat di 3 tahun lalu di masa COVID meninggal seorang, Tigor Silaban. Siapa Tigor Silaban? Tigor Silaban adalah anak dari Fredrik Silaban. Dia seorang dokter yang sebenarnya bisa kaya raya. Dia dokter dari salah satu perusahaan BUMN terbesar, tepatnya Pertamina, dokter Pertamina, dan dia tinggalkan itu dan mengabdi untuk orang Papua. Lama di Papua, di pedalaman Papua, tidak dibayar, dan dia hidup di sana menjadi seorang dokter yang mengabdi. Sebagaimana orang tuanya, ayahnya ini menyentuh. Tetapi itulah jalan dari Tigor Silaban, dia meninggal di masa COVID yang lalu. Ini 2 tokoh yang saya ceritakan tadi. Satu Faisal Basri Batubara, tokoh Batak yang sangat mumpuni dalam bidang ekonomi, pemikirannya, tetapi kesederhanaannya juga dia tonjolkan. Dia tidak pernah menunjukkan kemewahan. Demikian juga Fredrik Silaban, dia orang yang sangat sederhana, dia sangat toleran, sangat merangkul teman-temannya. Bahkan katanya ketika dia mendapat honor ketika menang arsitek dari Istiqlal itu, dia ajak semua teman-temannya untuk makan. Dia tidak ingin menikmati sendiri hasil yang dia dapatkan. Ini sesuatu yang harus diteladani. Ternyata kalau kita gali terus, banyak kok tokoh-tokoh yang sederhana, bahkan orang-orang Batak yang ingin kita gali. Semacam mutiara yang tenggelam, yang tidak terpublikasi, yang harusnya diangkat kembali. Mereka-mereka ini harus didengungkan kembali. Kenapa saya harus live untuk menyampaikan ini? Agar ini juga bisa diperdengarkan, karena 2 tokoh ini, Faisal Basri Batubara hari ini meninggal, dan Fredrik Silaban disebut-sebut oleh Sri Paus Fransiskus ketika memberi pidato di Istiqlal hari ini. Terima kasih, itu komentar saya. Mau lihat ya.